Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam seri bisnis internasional. Pada kesempatan video ini kita akan membahas tentang Incoterms. Apa itu Incoterms? Kepanjangan dari International Commerce Terms, yaitu seperangkat 3 huruf syarat perdagangan yang mencerminkan praktik bisnis ke bisnis dalam kontrak penjualan barang atau sales contract. Incoterms ini disusun oleh International Chamber of Commerce yang berpusat di Prancis. International Chamber of Commerce. Incoterms ini diperkenalkan sejak 1936 dan diperbarui setiap 10 tahun. Versi terbarunya adalah tahun 2020. Apa saja manfaat penggunaan Incoterms? Yang pertama, bagi penjual dan pembeli, yaitu memperjelas pembagian terhadap tanggung jawab dan biaya, dan juga peralihan risikonya. Kemudian para pembeli dan penjual pun akan dapat menghitung biaya-biaya yang harus mereka tanggung dan resikonya, sehingga perselisihan bisnis pun dapat dihindari. Bagi para pelaku freight forwarder dan logistik pun dapat lebih jelas apa dan di mana tanggung jawab dan resiko yang harus mereka hadapi, dan biaya apa saja yang mereka bebankan kepada customer, sehingga penawaran yang diberikan kepada customer dapat lebih tepat. Hal-hal yang diatur di dalam Incoterms. Yang pertama adalah pengalihan risiko. Yang kedua adalah izin ekspor. Yang ketiga adalah biaya transportasi. Yang keempat adalah asuransi. Yang kelima adalah penggunaan operator atau forwarder. Yang keenam adalah izin impor. Yang ketujuh adalah izin terkait keamanan. Yang kedelapan, dokumentasi pengiriman elektronik. Ketentuan di dalam Incoterms yang pertama adalah ketentuan untuk semua mode transportasi. Ada 7 ketentuan atau rules untuk semua mode transportasi. Kemudian ada 4 rules atau ketentuan khusus untuk mode transportasi air. Kita bahas satu persatu tentang ketentuan-ketentuan di dalam Incoterms ini. Yang pertama adalah EXW, Exworks. Didefinisikan sebagai syarat penyerahan barang, di mana penjual atau seller menyerahkan barang kepada pembeli atau buyer atas pengaturan pembeli di tempat penjual atau tempat lain yang disebut seperti pabrik, gudang, bengkel, dan lain-lain. Penjual tidak perlu memuat barang ke kendaraan pengangkut dan juga tidak perlu mengurus perizinan ekspor. Kalau di dalam ilustrasi di sini, warna biru menunjukkan kewajiban dari penjual, warna orange menunjukkan kewajiban dari pembeli. Penjual punya kewajiban hanya untuk menjual barangnya. Pengangkutan dan sebagainya adalah tanggung jawab dari pembeli. Kemudian yang berikutnya adalah terms FCA atau free carrier. Didefinisikan sebagai syarat penyerahan barang di mana penjual menyerahkan barang ke pembeli kepada pengangkut atau orang lain yang ditunjuk oleh pembeli di tempat penjual atau tempat lain yang disebutkan. Penjual dan pembeli disarankan untuk menentukan titik tempat penyerahan barang secara jelas. Risiko beralih dari penjual kepada pembeli di tempat penyerahan barang tersebut. Penjual wajib mengurus perizinan ekspor dan prosedur kepabeanan ekspor. Kemudian yang berikutnya adalah CPT, Carriage P2. Didefinisikan sebagai syarat penyerahan barang di mana penjual
menyerahkan barang ke pembeli pada pengangkutan atau orang lain yang ditunjuk oleh penjual di tempat yang disepakati. Jadi untuk CPT ini biayanya adalah sampai dengan tempat yang disepakati, sedangkan resikonya adalah ketika barang diangkut. Dokumen ekspor menjadi tanggung jawab dari penjual. Resiko mulai terjadi menjadi tanggung jawab pembeli ketika barang sudah diangkut. Kemudian CIP. Kalau kita lihat CIP yang menjadi tanggung jawab dari penjual adalah ongkos transport, kemudian resiko, dan insurance. Resiko sampai dengan barang diangkut. Kemudian berikutnya DAP, Deliver at Least. Di Deliver at Least ini juga sama ketentuannya, lebih banyak menjadi kewajiban dari penjual. Apa bedanya dengan ketentuan sebelumnya? Carry paid to adalah di resikonya. Resiko menjadi tanggung jawab dari penjual. Kalau di KPT, resiko menjadi tanggung jawab dari pembeli. Ya, bedanya di sini. Ketentuan yang berikutnya adalah DPU. DPU hampir sama dengan DAP. Cuma kalau kita lihat di DPU ini barang sudah di unload atau sudah dibongkar. Kalau di DAP barang belum dibongkar. Tempat perpindahan biaya dan tanggung jawabnya. Kalau di DPU adalah barang sudah dibongkar. Kemudian berikutnya adalah DPP, Delivered Duty Paid. Nah, kalau sebelumnya di DPU atau DAP, ya, dokumen impor adalah tanggung jawab pembeli, maka di DDP ini tanggung jawab adalah sampai dengan dokumen impor menjadi tanggung jawab dari penjual. Nah, ini istilahnya dikenal sebagai pengiriman door to door. Kemudian 4 hal yang terkait dengan pengangkutan air. Ya, yang pertama adalah namanya FAS, ya, Free Alongside Ship. Ya, di term ini ya, penjual punya tanggung jawab dan biaya sampai dengan barang ada di pelabuhan tujuan dan siap untuk dimuat kapal. Pelabuhan asal. Pelabuhan asal siap untuk dimuat ke kapal. Ya. Setelah itu biaya dan tanggung jawab atau risikonya ada di tangan pembeli. Kemudian FOB, ya, Free on Board. Ya. Kalau di FAS, FAS ini adalah barangnya masih di pelabuhan, ya, siap untuk diangkut. Kalau di FOB, ya, tanggung jawab dari penjual adalah sampai barang termuat di kapal. Berikutnya adalah CVR, Cost and Freight. Pada ketentuan ini atau term ini, tanggung jawab dari penjual adalah sampai dengan pelabuhan tujuan. Ongkos kapal ditanggung oleh penjual. Sedangkan resiko hanya sampai di tempat atau pelabuhan awal, pelabuhan pengiriman. Kemudian CIF, ya, Cost, Insurance and Freight. Ya. Kalau di CFR ini adalah resiko sampai di sini, ya, sampai di pelabuhan
pemberangkatan. Kalau DCIF ada insurance ya, jadi penjual harus atau bertanggung jawab terhadap asuransi barang tersebut, tetapi risiko tetap menjadi tanggung jawab dari pembeli. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.